Cerita dimulai ketika Soun hendak memberikan laporan yang diminta Minji. Lalu Bong Minji pun tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Soun pun membantu mengumpulkannya dan ternyata dia menemukan permen karet yang dia kenal. Permen karet tersebut sama dengan punya si ibu penyihir. Soun pun langsung bertanya kepada Minji kapan dan di mana dia bertemu dengan penyihir tersebut. Minji pun tidak mengetahuinya karena dia bertemu hanya sekali. Minji pun jadi ketakutan karena desakan Soun dan dia pun langsung berteriak histeris. 내가 그런 거 어디서 만났냐고! Kang Hyun pun segera menghentikan Soun dan menganggap Soun mempermasalahkan hal yang tidak penting. Tapi bagi Soun itu sangat penting karena berkaitan dengan kehidupannya. Dia pun marah dan langsung pergi. 근데 나한테는 내 인생이 걸린 문제라고! Sang-wook pun menghampiri Soun dan bertanya keadaan Soun. Sang-wook mencoba menghibur Soun dan berkata bahwa dia akan selalu ada untuknya, walaupun Soun sedikit terhibur dengan perkataan Sang-wook. Tapi dia sadar pada akhirnya itu hanya kebohongan karena tepat di awal tahun semua orang akan melupakannya. 오랜만이었다. 나에게 이런 말을 해주는. Ternyata dari kejauhan Kang Hyun melihat kedekatan Sang-wook dengan Kang Soun, Kang Hyun pun merasa cemburu melihatnya. Keesokan harinya, Soun mendengar berita bahwa Bong Minji mengundurkan diri karena merasa bersalah. Akan tetapi ketua timnya menyarankan untuk cuti dan akan menunggu Bong Minji kembali bekerja. 잠깐 쉬고 오라고 하셨다는데. Setelah itu Kang Soun langsung pergi menemui Minji, karena Soun sangat tahu kalau sedang sedih Minji akan pergi kemana, secara mereka dulunya sahabat dekat. 당신 진짜 대체 뭐야? 민지. Kang Soun pun menjelaskan semuanya kepada Minji selama 20 tahun terakhir dia selalu ada di dekat Minji, walaupun Minji kebingungan tetapi Soun meyakinkan semua yang dia ketahui tentang Minji dan masa lalu mereka. 혼란스러워서. 백날 짜내봐라. Setelah menggambarkan masa lalunya Minji dia pun heran kenapa Soun bisa mengetahui semuanya, dan kenapa dia terlihat awet muda. Akhirnya Minji mulai percaya dan Soun pun langsung memeluk Minji. 있는 거잖아. 부럽다. 근데 어떡해. 어느 병원에. 해봐라. 세상 사람들이 아무도 나를 기억 못. 지금은 나만 가지고 있어. 싶었어, 미친년아. Soun pun berkata kepada Minji bahwa semua yang terjadi terhadap manajer Choi bukanlah salahnya, dia hanya membeli permen karet tersebut dari wanita tua dan tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. 어떻게 20년 동안 레파토리 한 번을 안 바꿔. Minji memberitahu Soun bahwa penyihir tersebut sering datang ke resor dan berbicara kepada beberapa orang dengan sangat ramah, tapi Minji tidak tahu di mana dia tinggal karena penyihir tersebut muncul secara tidak terduga. Soun berpikir penyihir tersebut sangatlah mengerikan karena dia telah membuat hancur kehidupan seseorang, dan ketika Soun bertemu dengannya, Soun akan memberikan pelajaran berharga terhadap ibu penyihir tersebut. Soun pun sangat senang bisa bercanda kembali dengan sahabatnya. 이놈의 인기 진짜. 나 아직 안 죽었다. 어떻게 하는 건데? Soun mendapat pesan dari Sang-wook dan mengajak makan malam bersama. Soun sangat berterima kasih kepada Sang-wook karena telah membuat makanan enak. Sang-wook pun berkata dia selalu memikirkan Soun dan lain kali dia ingin mengajak Soun makan di luar. Soun pun senang karena sudah lama dia tidak makan bersama seorang pria. 분위기 잡아본 지가 좀 까마득해서. 그럼 거기서 뵐까요? 그럼 그땐 제가 쏠게요. Setelah Soun pergi tidak lama kemudian Kang Hyun pun pulang. Sang-wook memberitahu bahwa dia baru selesai makan bersama Soun yang mana Hyun terlihat sangat cemburu. Sang-wook ingin dekat dengan Soun dan dia juga meminta bantuan kepada Kang Hyun untuk itu. 누나 도와줄 거지? 당연하지. 그럼 내가 왜 화내고 있지? Keesokan harinya di kafe perusahaan Kang Hyun melihat Soun dengan Sang-wook sedang bersama, yang membuat Hyun makin cemburu dan salah tingkah. Hyun pun mencoba bergabung duduk bersama mereka, akan tetapi melihat kedekatan mereka Kang Hyun merasa kesal dan makin cemburu. Kang Hyun pun memilih segera pergi. 그쵸, 오빠. 그쵸. Ketika pulang kerja Minji merasa ada yang mengikutinya, dia pun menelpon Soun.
Soun yang sangat khawatir berlari terburu-buru sehingga tidak sengaja menabrak Kang Hyun. Kang Hyun pun bertanya kepada Soun kenapa sangat terburu-buru. Soun langsung memberitahu bahwa penyihir tersebut berada di kantor. 그럼 어딜 그렇게 뛰어가? 사무실에 있대. 뭐가? Sesampai di kantor Soun menemui Minji yang ketakutan. Soun pun bertanya di mana penyihir tersebut. Minji memberitahukan bahwa dia berada di gudang. 창고 쪽으로 갔어. Soun segera berlarian ke gudang tetapi tidak menemukan penyihir tersebut, lalu tiba-tiba pintu gudang pun terkunci. Dan ternyata di luar gudang ibu penyihir tersebut tersenyum melihat ke arah Soun yang terkunci lalu dia pun pergi. Soun yang terkunci di gudang sangat khawatir jika dia menghilang di sana dan tidak diketahui oleh siapapun. Soun pun tidak sadarkan diri. 어떤 모습이어도 사랑할게. 보면 이게 다 우리 추억이란 기록이잖아. Tidak lama kemudian Kang Hyun datang menyelamatkan Soun, yang ternyata diam-diam Hyun mengikuti Soun. Lalu Hyun pun langsung mengantarkan Soun ke kamarnya. 진짜 Hyun pun menyuruh Soun untuk istirahat karena Soun yang masih terlihat lelah dan badannya juga begitu sangat dingin. Melihat Hyun yang sangat baik kepadanya Soun pun mengucapkan terima kasih. 고마워. Ketika terbangun, Soun pun melihat Hyun yang masih terus menjaganya sambil ketiduran. Soun pun terus memandangi Hyun yang sangat mirip dengan pacar pertamanya. Soun pun membelai Hyun sehingga Hyun pun terbangun. Soun yang terbawa perasaan tiba-tiba mencium Hyun. Keesokan harinya, Hyun kepikiran dengan yang terjadi semalam. Melihat Hyun yang murung, Sang-wook pun bertanya dengan apa yang terjadi. Hyun pun berkata dia baik-baik saja. Hyun pun tidak mungkin menceritakan kejadian semalam kepada Sang-wook yang juga menyukai Soun. 뭐 설마 뭐 좋아하는 사람 같은 거 생겼을 리는 없잖아. Ketika sampai di kantor Soun bertemu Hyun, mereka pun terlihat canggung sekali. Hyun pun mencoba memberanikan bertanya tentang apa yang terjadi semalam kepada Soun. Soun pun balik bertanya, seolah-olah dia tidak mengingatnya. Soun pun memberi alasan jika dia tidur dia memang agak aneh, terkadang dia juga tidur sambil berjalan. Soun pun beralih bertanya apakah dia kentut semalam atau bagaimana. 왜? 나 어제 잠결에 방구라도 시원하게 꼈어? Dengan raut wajah yang terlihat bingung, Hyun pun berkata lupakan saja dan lalu dia pergi. 됐다. Di tempat lain, Soun yang sedang berjalan di luar kantor, tiba-tiba dimintai tolong pelanggan untuk mengambilkan foto dia dan pacarnya. Soun pun teringat akan cinta pertamanya, karena setahun kemudian, dia menemui cinta pertamanya tersebut, walaupun dia tidak mengingat Soun, tapi kemudian mereka pun kembali dekat. 제 얼굴에 뭐가 묻었나요? 아니야, 이제 마실 수 있어. 진짜? Soun yang selalu takut dan khawatir akan cintanya yang memiliki tanggal kadaluarsa membuat permintaan tepat pada tahun baru. Harapannya tetap ingin dicintai oleh pacarnya tahun depan juga. Soun pun sangat sedih dan dia pun menangis. 너 오빠랑 사랑하고 싶다. Akan tetapi ternyata harapan itu sia-sia. Tepat di tahun berikutnya dia selalu kehilangan cintanya, sehingga dia memutuskan untuk tidak bisa mencintai siapapun dan karena itulah Soun ingin segera kutukan itu dicabut. 유통기한의 사랑밖에 할 수 없다는 거. Di asrama, Han Sion pun menemui Soun. Han Sion curhat kepada Soun tentang temannya yang mengabaikan pesan dan teleponnya. Soun pun bertanya apa terjadi sesuatu. 말대로 남녀 사이에 친구는 없었나 보다. 도대체 뭘 했길래. 아니 그 Ternyata ketika mereka pergi minum, mereka dalam keadaan mabuk, sehingga tanpa disadari mereka berciuman dan setelah kejadian tersebut, suasana di antara mereka menjadi canggung. 좀 어색해졌어. Di tempat lain, Sang-wook pun bercerita kepada Hyun jika sepertinya Soun mencintai pria lain, karena perasaan yang diungkapkan Sang-wook selalu diabaikan oleh Soun. 아무래도 좋아하는 사람이 있는 것 같아.
Hyun pun berkata tidak semua perempuan menyukai pria yang terlalu berlebihan, Sang-wook harus melakukan hal-hal yang disukai perempuan, dan Sang-wook tidak terlalu muda untuk mempelajarinya sendiri. 뭐 그런 게 있어. 아유, 왜 말을 하다 말어. 좀 알아서 잘하자, 씨. Keesokan harinya di kantor, So-won yang melihat Hyun dan ingin menegurnya, akan tetapi dia ragu untuk menyapanya. Tiba-tiba saja terdengar seorang perempuan memanggil Hyun, perempuan tersebut menghampiri dan memeluk Hyun. 무슨 생각에 보고 싶었어. Dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih. 무슨 생각에